Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap takmir Masjid Suciati, yang saya hormati jamaah sholat subuh, hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, bahkan menambahkan nikmat-nikmat yang akan diberikan kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Tidak lupa sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah tidak lain bulan ini adalah merupakan bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa abad yang lalu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Dengan harapan kita bersolawat, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar atau bahkan mengucapkan mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan. Lalu yang dinamakan berkah itu apa, Pak? Apa, Mas? Berkah itu apa, Mas? Barokah itu apa, Mas? Sering kan kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezekiku diberi keberkahan, mudah-mudahan umurku barokah, mudah-mudahan ilmuku barokah, mudah-mudahan keluargaku barokah. Barokah itu apa, Pak? Manfaat bisa. Menurut para ulama, barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan mutlak. Dengan kita memohon mudah-mudahan hidup kita diberi barokah, dengan tambahnya nikmat kita semakin tambah baik. Baik itu hubungan kita kepada Allah ataupun hubungan terhadap sesama. Lah salah satu ciri-ciri orang yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau hidupnya itu barokah adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi pertolongan, diberi hidayah, bisa bangun pagi, Pak. Bisa bangun pagi. Jadi tetengere wong uripe berkah niku tangi gasik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa mendoakan kepada umatnya kaitannya dengan bangun pagi itu loh, Pak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doanya Nabi, Pak. Siapa yang meragukan doanya Nabi, coba? Pasti mustajabah. Betul enggak, Pak? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doanya Nabi. Ya Allah, berkailah umatku yang mau bangun pagi. Alhamdulillah,
Anda semua pada kesempatan pagi hari ini dan kita semua diberi anugerah pertolongan Allah dapat bangun pagi. Cuman yang kita harapkan tentunya bangun paginya tidak hanya untuk menuju suci hati tok. Kegiatan seperti ini berapa seminggu sekali, Pak? Berapa minggu sekali, Pak? Seminggu sekali. Sebab Nabi telah bersabda, inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adwamuha. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah, Pak. Wa in qalla, senajan setitik, walaupun sedikit, walaupun sebentar, tapi istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat subuh berjamaahnya tidak hanya di suci hati atau tidak hanya di acara-acara mingguan. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya Nabi besar Muhammad SAW telah bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat, Pak. Mal'unun ma fiha, dan semua yang berada di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi. Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah. Wa ma walahu, dan sesuatu yang bisa menjadi wasilah perantara bisa mengingat Allah. Lah isinya dunia itu apa, Pak? Lah segala macam, Pak. Harta benda keduniaan, rumah, isi rumah, kendaraan, dan berbagai macam jenis kendaraan itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mengingat Allah atau perkara tersebut bisa menjadi wasilah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing jenengan tumpak ini Pak, aslinya dilaknat dening Gusti Allah, Pak. Niki sing ditumpak ini sak jenis atau bermacam-macam jenis kendaraan ini, Pak? Berbagai macam kendaraan. Aslinya niku dilaknat, Pak. Mbuh sing model 75-an, 75 niku lho, Pak. Utawa sing model RE King, ngantek sing tekan paling larange niku kabeh dilaknat dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kendaraan tersebut bisa menjadi wasilah kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada perkataan ulama, rubba markubatin khairun min raqibiha. Banyak sekali kendaraan dan kendaraan tersebut justru lebih baik daripada yang mengendarai, Pak. Nah, ungkapan ini diungkapkan pada zaman dulu, Pak. Orang-orang dulu itu kalau berkendaraan kan yang dikendarai kan hewan, Pak. Onta, keledai, kuda, dan lain sebagainya kan. Lah, onta, keledai, bahkan semuanya ini, Pak, semua itu mengingat kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi ini, Pak, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu semua membaca tasbih mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, tidak sedikit orang yang mempunyai kendaraan, orang yang mempunyai keledai, orang yang mempunyai kuda itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Mula cara Jawane niku iso ditembungke pirang-pirang sing diritke iki malah luwih apik tinimbang sing ngarit, Pak.
Berarti wedhuse iki mah luwih apik tinimbang sing duwe wedhus. Nek kendaraan sakniki kan kendaraan model Jepang, Pak. Honda, Yamaha gitu. Ya seperti itu. Kendaraan itu bisa justru lebih baik daripada yang mengendarai. Karena dunia seisinya bahkan gunung itu membaca tasbih. Tapi banyak yang mempunyai harta benda, mempunyai kendaraan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat kendaraan-kendaraan orang zaman dahulu itu tidak hanya sekedar membaca tasbih, tapi bisa masuk surga, Pak. Seperti ontanya Nabi Soleh. Ya enggak, Pak? Dengarkan ceritanya itu. Burung hudhudnya Ratu Bilqis. Bahkan najis mughaladzah di Quran diterangkan anjingnya Ashabul Kahfi. Najis mughaladzah loh Pak. Masuk surga, Pak. Coba kita bayangkan, Pak. Kita beli boneka anjing, Pak. Terus ngilo bareng. Jejer ke, apik sapa ya aku kirek iki jejer. Kirek wae iso mlebu warga lah dapurku iki lho. Ketoke gleleng mrono mrene iki kira-kira iso mlebu nang swarga apa ora iki. Maka yang kita harapkan sekali lagi jamaah ini, Pak. Tidak hanya mingguan, Pak. Nek pasrah jamaah atau pasrah sholat mah mati pripun, Pak? Ayo. Maka yang penting adalah istiqomah. Istiqomah ini harus kita upayakan, Pak. Apalagi istiqomah jamaah sholat subuh, Pak. Pun luar biasa, Pak. Sholat dalam sejarah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kisah Isra Mi'raj yang pertama kali itu sholat apa, Pak? Sholat subuh. Maka sholat subuh itu istimewa sekali, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man sholla as-subha fi jama'atin, faka'annama sholla al-laila kullahu." Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia seperti halnya telah melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Sewengi betetet, Pak. Jangan rambegan barang niku. Pun nate dereng, Pak, jenengan. Salat sewengi betetet. Ini nek nongkrong iki potongane ketok, Pak niki. Ha nggih to. Apa meneh kok model touring. Wes ngopi, udut gitu. Maka ketika jenengan sedaya niku dilalah kok wonten acara touring-touring niku, Pak. Nggih. Touring-touring niku lho. Ampun ngantos supe kewajiban kula lan panjenengan sedaya. Apalagi Anda datang jauh-jauh. Ini dari mana saja, Pak, ini, Pak? Wonosari lho. Berarti lewu ke jam pinten, Pak, jenengan? Ke jam 1:30 lho. Dari jam 1 sudah bangun, Pak. Memang yang wajib adalah sholat 5 waktu, tapi kalau memang ada kesempatan untuk sampai ke tujuan itu lebih cepat, yo ndang-ndang, ora usah mampir-mampir, Pak. Gak malah mampir dulu kono kae bareng. Langsung, Pak. Apa? Agar kita juga mendapatkan kesunahannya, Pak. Apa, Pak? Sholat malam, sholat sebelum subuh. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau berpesan, la tata'awwad ala tarki qiyamil lail. Janganlah kamu membiasakan meninggalkan sholat malam. Kalau melihat komunitasnya ini, Pak, komunitas sholat subuh, berarti kan kesempatan untuk melakukan itu lebih banyak, Pak. Jenengan mesti toto-toto wis gasik, wah sesuk ngar nang kono mesti wis metenteng ket wingi bar maghrib, Pak. Toto-toto niku. Kesempatan itu ada, Pak. Jangan biasakan meninggalkan sholat malam. Faya'zuma huznuhu wa tahassu faya'zuma husnuka wa tahassuruka idza ra'aita.
maka menjadi sebabnya kamu itu susah, nelongso idza ra'aita, ketika kamu itu melihat ma'addallahu lil qaimina, ketika kamu itu nanti sudah melihat sesuatu yang dihadiahkan, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang mau bangun malam, yang mau menunaikan sholat malam sebelum fajar, sebelum subuh, Pak. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ketika manusia itu nanti sudah meninggal, sudah kiamat, dibangunkan dari kubur, dikumpulkan di mahsyar, yuh sarun nasu fi sa'idin wahidin, manusia semuanya dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir mati dikumpulkan di padang mahsyar. Padahal ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita sering mendengar yang diceritakan oleh para guru-guru kita, bagaimana keadaan ketika kita itu kumpul di padang mahsyar. Anak lali dengan orang tuanya, orang tua lupa dengan anak, suami lupa dengan istrinya. Suasana panas sekali, diceritakan, diriwayatkan seperti halnya matahari turun di atas kepala kita. Bisa kita bayangkan coba, hari ini musim kemarau, panas setitik, kula jenengan wis ngarep-arep ora mendung-mendung, ora udan-udan. Padahal di sana panas sekali, maka diriwayatkan banyak orang yang bercucuran air mata, bercucuran keringatnya. Ada yang sampai napa niki, Pak, kemiri, ana sing kelep. Lah pada saat itu Allah mengundang, aina alladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Di mana orang-orang yang waktu hidupnya di dunia, tata jafa niku maknane benggangke lambunge, maknane wengi ming ora ge turu tok tapi gelem menyat. Mana orang-orang yang ketika hidupnya di dunia itu mau bangun malam wis gambile matur ngeten niku, Pak. Mau bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat. Mana? Kumpul sini, kumpul sini. Fayakumuna wahum qalilun. Maka mereka pun berkumpul. Jumlahnya pinten? Wahum qalilun. Mereka itu sedikit sekali, Pak. Sitik banget, Pak. Qalilun itu af'alu tafdil. Sitik tambahin banget, Pak. Dibanding semua yang kumpul di padang mahsyar itu, yang kumpul menjadi kelompok orang-orang yang mau bangun malam itu sedikit banget. Sitik banget. Ketika yang lainnya itu merasakan kepedihan di padang mahsyar, panas, huru-hara dan lain sebagainya, orang-orang yang rajin bangun malam, sholat malam, dipanggil oleh Allah, dikumpulkan. Terus bagaimana, Pak? Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, Pak. Maka jangan sia-siakan kebiasaan Anda ini, Pak. Kebiasaan jenengan ini, Pak. Diistiqomahke ketika ada rencana, ojo mampir-mampir, Pak. Malah mampir nang perapatan barang ngamen. Waduh. Ojo nganti. Langsung tujuannya nang masjid ngendi teng mriku. Masuk sholat tahiyatul masjid. Kula tekan mriki nggih pun wonten, tapi sing masuk masjid iki dhisik dhewe mah kula, Pak. Mboten sampeyan. Istimewanya seperti itu, Pak. Bangun malam. Maka sekali lagi, mudah-mudahan yang seperti ini tidak hanya sekedar untuk menyalurkan hobi saja, Pak. Kita harus bisa menata hati. Diniati ibadah, diniati agar bisa menjadi kebiasaan yang baik, yakni bangun malam tangi gasik jamaah sholat subuh. Sebetulnya kita itu kalau memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah setelah sholat subuh itu untuk nyusai urusan dunia itu ora wonten alasane kok, Pak. Nah, 2 rakaatnya saja itu lebih baik daripada dunia seisinya kok, Pak. Rakaat al-fajr ini loh, 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya, Pak. Iki urung nyambut gawe, Pak. Dunyane wis kecekel sik, Pak. Jadi ora ana alasan susah, Pak. Wong donyane pun kecekel kok, Pak. Niki dereng obah, Pak.
Apa meneh mengke lebare terus diikhtiari secara lahiriah obah. Adapun orang yang mengatakan ndak iyo, ini mungkin belum istiqomah Pak. Kalau sudah istiqomah, orang yang istiqomah sholat subuh apalagi mau berjamaah akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita miliki yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja bisa menjadi perantara untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nek wis eling kan ngoten. Nek wis eling Gusti Allah, lah Allah itu sifatnya bagaimana, Pak? Sifatnya Gusti Allah itu Al-Latifu, Maha lemah lembut. Demikian juga utusannya yang menjadi kekasih Allah itu adalah rahmatan lil alamin. Kegiatan Anda baik sekali, Pak. Tapi perwujudan dari mengingat Allah jamaah sholat subuh itu harus kita tindak lanjuti di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ketika kita pulang, berjalan dan lain sebagainya. Sebab tidak sedikit dari masyarakat umum yang merasakan komunitas-komunitas seperti Anda ini justru malah terganggu. Artinya apa? Nggih sing tertib. Ngoten lho, apa meneh pun sepuh-sepuh gadah putra blayar-blayar iki apa manfaate? Kampung niki cerak ngen Bu Suciati. Wis niki gudang pitik, Pak. Jenengan mengke bubar kok dibungok-bungok ngene pitik sangat disembelih wis mati sik, Pak. Kira-kira ngoten to, pitik-pitik ngeten niku krungu blayeran niku kaget, Pak, cepet mati, Pak. Karepe arep memberikan manfaat jebul malah dadi madharat. Dan alhamdulillah ini kaitannya dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus tengah alam dunia ini kon dandan-dandan, Pak. Dandan-dandan apa kelakuan. Mboten dandan-dandan fisik, Pak. Kalau fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di atas rata-rata, Nabi Yusuf sing ganteng kabare lho. Niku sing ganteng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantengnya Kanjeng Nabi niku dadeke wong orang yang melihat wajah Rasulullah niku hatinya jadi lembut, Pak. Bagaimana ceritanya zaman dulu Abu Jahal, Abu Lahab yang dari rumah metenteng arep-arep ngepruki Kanjeng Nabi, begitu berhadapan dengan Rasulullah pun lentruk ngoten. Orang yang memandang wajahnya Rasulullah merasa sejuk. Banyak orang yang pengen curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Nabi belum mencurahkan isi hatinya, baru memandang Rasulullah serampung masalahnya. Beda nek jenengan niku nyawang wajah kula, Pak. Maune saka ngomah ranti masalah, bar ngaji kalih kula mah timbul masalah. Mergo sing ngomong niku kan dosa. Kanjeng Nabi mboten, baru wajahnya saja, Pak. Tapi Rasulullah di dalam Al-Qur'an yang dipuja dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dari segi fisiknya, Pak, tapi dari akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu dipuji dari perilaku akhlaknya. Dan itulah yang akan membawa keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Akhlakul karimah, baik akhlak berkendaraan. Nah ini. Dan Rasulullah dalam sejarah hidupnya beliau itu tidak gengsi, Pak. Mboten gengsi, meskipun apa-apa bisa dengan doanya mandi cespleng, beliau tidak malu mengendarai kendaraan keledai itu tidak malu, Pak. Jadi sampean niku umpamane montore ping 75 liyane keng kabeh rasah minder, Mas. Teko sing mantep wong Kanjeng Nabi kendaraane biasa-biasa mawon kok. Purun niku akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehubungan Rasulullah itu tujuan utamanya itu adalah untuk membangun akhlak. Maka dalam kehidupan sehari-hari itu kita memang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr. Kalau kamu tidak pengen menjadi orang yang merugi, jadilah orang yang saling memberikan nasihat. Ya gelem nasihati, ning ya gelem nampa nasihat. Dalam artian kula jenengan sedaya menika ketika mengkritik itu harus mengkritik dari sisi fisik.
Karena memang misi dari Rasulullah itu adalah innama bu'istu li utamma makarimal akhlak. Bangun akhlak sing elek piye carane dadi apik. Tidak dari fisik, Pak. Fisik niku gawan, Pak. Berarti kula jelasane nek ngaru-arui wong kok saka fisik, wah irungmu kurang mancung, wah rambutmu keriting. Niku padha karo kula jelasane ngaru-arui Gusti Allah. Ngritik yang ngritik dari akhlak, Pak. Lho wong Islam kok kaya ngono, amane angsal, Pak. Karena memang itu misi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun jaminan, Pak. Sudah ada 30 menit. Sudah ya. Hadirin hadirat sudah sampun Pak nggih. Ini pol-pole 30 menit Pak guys. Guys. Yang paling pokoknya mudah-mudahan kita itu bisa istiqomah. Jangan sampai kendaraan kita ingon-ingone awake dhewe iki luwih apik tinimbang awake dhewe. Ino awake dhewe niku. Karena apa? Mereka makhluk-makhluknya Allah selain yang berakal ini bertasbih mengingat Allah, dan insya Allah ketika hidup ini senantiasa mengingat Allah, hidup kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ukuran kebahagiaan menurut Al-Qur'an ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya ingat kepada Allah, hati ini akan menjadi hati yang bahagia. Jadi bahagia ukurannya tidak materi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.